Puspa telah meninggalkan dunia yang fana, tenang di alam keabadian sana. Kepergiannya menyisakan ceruk duka tak hanya untuk industri musik, tapi juga seluruh bangsa. Jasanya di bidang seni dan budaya tak cukup dihitung jari. Berlembar-lembar kisah telah ditoreh penuh makna. Tapi di balik segala kisah indah, hadir perjuangan panjang sang legenda berjuang melawan sakit. Menutup mata untuk selama-lamanya di usia 87 tahun, Titik Puspa menyerah ketika mengalami pendarahan otak. Sempat bergulir simpang siur di ranah publik. Pihak keluarga akhirnya jabarkan kronologi Eyang Titik Puspa berpulang ke pangkuan Tuhan. Dilarikan ke rumah sakit setelah syuting di program Lapor Pak tanggal 26 Maret 2025. Mendiang sempat jalani operasi. Almarhumah bahkan disebut sang anak sempat sadar. Tapi takdir ajal berkata lain. Titik Puspa harus menyudahi perjalanan di dunia sekitar pukul 16:25 waktu Indonesia Barat di rumah sakit pada 10 April 2025 kemarin. Operasinya berhasil dengan baik. Darahnya keluar dari otak kiri rada banyak. Bisa sadar di hari ketiga atau keempat, tapi memburuk lagi karena badannya panas. Ya mohon maklum karena ibu saya 87 tahun. Jadi mungkin badannya ya sudah 87 tahun. Jadi kalau memang waktu itu kami tidak terbuka kepada masyarakat ataupun juga media, mohon maaf karena memang ada aturan dari rumah sakit karena rentan terkontaminasi dengan penyakit lain gitu. Lebih dari 1 dekade sebelum terserang pendarahan otak, Titik Puspa pernah bergulat dengan penyakit kanker. Di tahun 2009, pelantun pencipta lagu Kupu-Kupu Malam ini didiagnosa mengidap kanker serviks. Sempat menjalani pengobatan hingga ke Singapura, Titik Puspa justru bertemu jalan kesembuhan ketika berikhtiar lewat jalur meditasi. Hanya dalam hitungan 13 jari, sel-sel kanker di tubuhnya sirna seketika. Waktu saya kena kanker, itu sejuta sakit baru itu merasakan sakit sing wedian banget, sing roisi banget yang blek kecekepret sakit. Itu sakit sekali sampai Tuhan nangis ngomong Tuhan. Dalam boten kiat pundut kemauan ngerti cara juara. Nggak sembuh. Terus dia kenal sama orang katanya disuruh meditasi. Iya, aku dengar itu. Iya, meditasi 13 hari sembuh, Mak. Kamu punya teleponnya? Punya, udah telepon. Kak, saya besok mau kasih. Bu, baru enggak, pokoknya saya kasih alamat. Tapi ini enggak usah pakai tapi, alamatnya aja ya Pak, yang besok saya. Sebentar ya, Bu. Pakai jampi-jampi, tidak pakai upluk-upluk, tidak beli lilin atau apa, api unggun atau apa, enggak ada. Jadi meditasinya gimana tuh? Duduk tegak gitu, ini tangan di sini. Jadi didiemin aja. 1 hari 5 jam. 1 jam istirahat, 1 jam istirahat, 1 jam istirahat. Seperti mendapat keajaiban, Titik Puspa yang sembuh dari kanker serviks kembali dirundung uji. Tak lama berselang setelah kesembuhannya dari kanker, Titik Puspa harus menggunakan alat pacu jantung. Niat ke Singapura untuk kembali memastikan sel kanker di tubuhnya telah benar-benar hilang, menghadirkan cobaan lain ketika ditemukan masalah pada jantungnya. Tapi tak ada yang bisa memadamkan semangat seorang Titik Puspa. Kanker hingga penyakit jantung sekalipun tak menghentikannya berkarya, terus menebar senyum ramah kepada siapa saja. Clean, all clean. Habis itu nggak tahu berapa lama jantung. Iya, jantung. Ya udah sekarang aku pakai pacu jantung. Jadi jantungku itu bunyinya bukan jedung, 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 jedung in tempo ya. Ini enggak. Ini temponya semua gue. Jedung,
Cedung. Surprise deh buat saya, karena satu saya habis kena cancer, dua saya masih pakai pacu jantung, ya. Nah itu aku nggak percaya, nggak taunya saya masih bisa muter, karena berangkatnya aku masih pakai kursi roda.